Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk melaksanakan salat Idul Adha di rumah masing-masing. Selain itu, penyembelihan hewan kurban juga dilakukan di rumah pemotongan hewan atau bila terpaksa dilakukan mandiri harus sesuai dengan protokol kesehatan ketat dan juga terbatas. Fatwa MUI Jawa Tengah telah membuat tausiah atau himbauan tentang pelaksanaan salat Idul Adha tahun 1442 Hijriah dan juga penyembelihan hewan kurban dalam situasi PPKM darurat. Umat Muslim juga diimbau untuk bisa menggelar salat Idul Fitri, maksud kami salat Idul Adha di rumah masing-masing dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan atau RPH. Dan jika terpaksa dilakukan secara mandiri, maka ini juga harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Termasuk bagi seluruh petugas, harus melakukan swab terlebih dahulu 1 hari sebelum bertugas. Kita berada di kondisi di mana kita sedang prihatin, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Kita sebentar lagi akan masuk hari Idul Adha. Kita biasanya bareng-bareng, yaitu kita sholat Id, baik di lapangan maupun di masjid. Tapi kali ini sekali lagi mohon kita sholat Idul Adha di rumah. Pemirsa, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di masa PPKM darurat, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 tentang peribadatan yang ditiadakan sementara, termasuk halnya pelaksanaan salat Idul Adha ataupun malam takbiran di tempat umum karena akan menyebabkan kerumunan. Untuk itu, umat Muslim juga diimbau untuk bisa melaksanakan salat Id di rumah. Dan untuk mengetahui tentang ketentuan pelaksanaan Idul Adha ini, kami saat ini telah tersambung dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kemenak Jawa Tengah, ada Bapak Haji Mustain Ahmad. Assalamualaikum Pak Mustain. Jawa Tengah semua masuk di level 3 dan level 4. Artinya Jawa Tengah 35 kabupaten semuanya masuk PPKM darurat. PPKM darurat dalam hal kegiatan rumah ibadah adalah sementara menonaktifkan kegiatan di rumah ibadah semua, di masjid, musola, langgar, di gereja, di kapel, di Harapura semuanya. Termasuk juga tentu karena PPKM darurat ini setidaknya akan berlangsung sampai dengan tanggal 20, di mana tanggal 20 itu adalah Idul Adha, maka Jawa Tengah sepakat untuk sholat Idul Adha di rumah. Baik, Pak Mustain, kami juga mendapatkan informasi bahwa dari Kanwil Kemenak ini sudah menyediakan naskah khutbah. Seperti apa sebenarnya Pak naskah khutbah yang disediakan untuk masyarakat yang akan sholat di rumah masing-masing, Pak? Ya, jadi karena pemerintah bertugas untuk mendampingi masyarakat, maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan 2 produk setidaknya untuk ini. Selain tentang anjuran dan ajakan untuk sholat di rumah, dan ini sejalan juga dengan fatwa, dengan edaran dari Ormas-Ormas dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, 2 hal itu adalah yang pertama video animasi yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat, dan ini mudah didapatkan, sudah tersebar sekarang di medsos-medsos kita, dan bisa diambil di websitenya Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah naskah khutbah. Naskah khutbah kita buat sederhana sehingga orang yang baru pertama kali berkhutbah atau orang yang belum pernah berkhutbah itu insya Allah akan bisa dengan naskah khutbah yang kita siapkan. Harapannya dengan begitu maka masyarakat terlayani, kita pemerintah hadir, dan masyarakat bisa melaksanakan ibadah di rumah, sholat Idul Adha di rumah dengan baik karena sudah ada panduannya dan kemudian juga sudah ada naskah khutbahnya. Dan ini sudah beredar dan masyarakat bisa mendapatkan, kalau bisa berhubungan dengan penyuluh agama, silakan minta ke penyuluh agama, minta ke KUA, kantor-kantor KUA, atau kalau berkesempatan bisa mengunduh di websitenya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik, jadi bisa diunduh secara langsung ya Pak ya, dan juga gratis tentunya Pak ya? Ya. Oke, terkait dengan Idul Adha juga sangat menjadi pertanyaan sebenarnya Pak, bagaimana sebenarnya untuk penyembelihan hewan kurban? Bagaimana pembagiannya, terutama kita saat ini di masa PPKM darurat, di mana mobilitas juga tengah dibatasi ya. Apakah di Jawa Tengah ini sudah ada langkah-langkah efektif atau langkah-langkah spesifik Pak untuk menyembelih dan juga membagikan hewan kurban kepada sasaran? Ya, tentu konsentrasi kita itu di kerumunan dan penularan ya, termasuk juga kaitan dengan sholat tadi. Jadi ulama dan umarok ini sudah sepakat. Jadi saya minta warga Jawa Tengah tidak ragu-ragu. Jadi ini bukan hanya pendapat umarok pemerintah, tapi juga pendapat ulama.
kaitan dengan sholat Idul Adha dan juga tentu penyembelihan hewan kurban. Maka kita dorong penyembelihan hewan kurban agar tidak terjadi penularan dan kerumunan sedapat mungkin dilakukan di RPH. Nah, kalau sudah begitu, kalau memang di sana tidak bisa dilaksanakan di tempatnya masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat yang sudah ditentukan atau sudah diedarkan juga oleh Kementerian Agama. Insya Allah masyarakat bisa memahami ini. Oke, baik. Kemudian bagaimana Kemenak dan juga dinas terkait, Pak, bisa menjaga protokol kesehatan ini? Apakah Kemenak akan berpatroli atau berkeliling ke tempat-tempat yang melakukan penyembelihan atau seperti apa, Pak? Ya, kami memulainya sejak awal PPKM darurat ya. Sejak awal PPKM darurat tanggal 3 kemarin kami sudah bergerak. Mas Loval, kita tidak kurang ada 5.800 event sosialisasi se-Jawa Tengah yang menyasar 49.500 masjid. Ini akan terus berjalan sampai dengan besok pelaksanaan. Ini setelah kita persuasi, kita edukasi, besok kita advokasi. Mereka akan kita dampingi, mereka akan kita layani, sehingga kemudian akan bisa kita kontrol kalau ada kesulitan-kesulitan di lapangan. Tadi baru saja saya selesai mengikuti rakor dengan Pak Gubernur dan para Bupati Wali Kota Jawa Tengah. Ada komitmen yang sama, kita semuanya nanti akan turun bersama-sama, mendampingi masyarakat agar masyarakat dalam melaksanakan ibadah di rumah itu juga terlayani dengan baik, termasuk penyembelihan hewan kurban. Harapannya nanti tidak ada pembagian di tempat-tempat umum, jadi daging kurban langsung didistribusikan ke rumah-rumah para penerima. Apalagi di Jawa Tengah sekarang juga sudah mulai terbiasa, familiar dengan pengalengan yang dilakukan oleh organisasi NU, Muhammadiyah, MUI, Basnas, lembaga masyarakat sudah mengadakan fasilitas pengalengan yang nanti bisa kita kirim ke tempat-tempat yang jauh dan bahkan bisa kita simpan dalam waktu lama untuk kepentingan pendistribusian yang lebih tepat. Oke, baik. Kemudian tadi Pak Mustain menyebutkan bahwa untuk pengecekan dan juga kontrol terkait dengan Idul Adha ini sudah dilakukan sejak sejak awal PPKM. Bagaimana Pak dengan hasilnya sejauh pemantauan tersebut sampai dengan saat ini, Pak? Ya, memang tidak mudah berdialog dengan masyarakat, apalagi isunya agama ya. Sampai dengan pagi ini masih banyak yang ingin menyelenggarakan. Maka ini jam-jam ini sampai dengan besok pagi kita terus adakan pendekatan. Hasilnya menggembirakan, Mas. Jadi se-Jawa Tengah kita sampai katakan, se-Jawa Tengah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di rumah. Jadi tema hari ini adalah Jawa Tengah sholat Idul Adha di rumah. Memang masih ada beberapa, tapi insya Allah sambil waktu berjalan nanti akan ada kesadaran, ada pengertian dari semua umat Islam di Jawa Tengah ini bahwa ini bukan hanya pendapat kesehatan, bahwa ini bukan hanya pendapat pemerintah, tetapi ini juga pendapat ulama, ini juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini edaran dari MUI Jawa Tengah. Baik. Jawa Tengah sholat di rumah. Apakah pemberlakuan ini berarti untuk semua daerah di Jawa Tengah ya Pak ya? Tidak terkecuali untuk zona oranye atau mungkin zona kuning yang bukan zona merah seperti itu Pak? Ya, kita harus kompak Mas. Jadi untuk darurat kita tidak bisa bicara zona lagi. Jadi untuk darurat ini kita tidak bisa zona lagi, tetapi PPKM darurat menggunakan istilah level. Yaitu level 1, level 2, level 3, dan level 4, di mana semua se-Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, semuanya masuk level 3 dan 4, semuanya PPKM darurat. Jadi semua sama, se-Jawa Tengah sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustain Ahmad atas informasinya. Semoga ini juga bisa menjadi pencerah untuk kita semua dalam melaksanakan Idul Adha esok hari. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.